Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febriani dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi tentang kapasitas panas gas elektron. Nah, buat teman-teman yang punya kesempatan untuk nonton video kali ini, sebenarnya kalau nggak nonton juga nggak apa-apa, bisa langsung lihat di slide PPT. Tapi kalau yang malas baca dan lebih senang buat dengar dan lihat slide-nya bergerak gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung lanjut nonton video ini. Terus, pertama, kapasitas panas gas elektron atau heat capacity of the electron gas. Nah, ini sebenarnya bahas tentang apa sih? Jadi di sini itu kita bahas tentang kapasitas panasnya gas elektron si Fermi. Kenapa? Karena berdasarkan teori mekanika statistik klasik, itu kapasitas panas harusnya bernilai 3/2 NkB dengan Kb adalah konstanta Boltzmann. Tetapi berdasarkan eksperimen atau pengamatan kontribusi elektron pada suhu kamar, nilainya lebih kecil 0,01 dari teori mekanika statistik klasik. Jadi ternyata setelah dieksperimenkan atau di pengamatan ini, nilainya lebih kecil 0,01 dari nilai ini. Nah, kok bisa sih terjadi perbedaan nilai seperti itu? Nah, sekarang terjawab pertanyaan tersebut dengan adanya prinsip eksklusi Pauli dan fungsi distribusi Fermi. Prinsip eksklusi Pauli kan ada ini karena untuk syarat dari si elektronnya Fermi ya. Jadi menganut prinsip eksklusi Pauli udah dijelaskan sebelumnya oleh penyaji pertama ya di slide sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga akan dibahas lebih lanjut karena adanya fungsi distribusi Fermi. Kemudian ada salah satu pernyataan Fermi yaitu panas spesifik hilang di nol mutlak dan pada suhu rendah sebanding dengan suhu mutlak. Ketika kita memanaskan bahan percobaan dari nol mutlak, tidak semua elektron memperoleh energi uh, mendekati KBT seperti yang diharapkan secara sederhana, tetapi hanya elektron di dalam orbital dalam sebuah kisaran energi KBT pada tingkat Fermi yang akan meningkat. Jika N adalah jumlah total elektron, hanya sebagian kecil dari urutan T per TF bisa panas pada suhu T. Hal itu disebabkan karena ketidaktepatan dalam energi rata-rata dari urutan KBT pada bagian atas distribusi energi. Nah, kemudian masing-masing NT per TF elektron memiliki energi panas dari ordo KBT, total energi kinetik thermal elektron U adalah, nah jadi U ini adalah total energi kinetik thermal L ini elektron, mendekati NT per TF, TF ini suhu Fermi, kemudian KB kali T. Kapasitas panas elektron, kapasitas panas ini yang sedang kita bicarakan, dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu dengan turunan dari U terhadap T, di mana T-nya ini suhu. Sehingga ini kita turunkan terhadap T, maka hasilnya sebagai berikut. Persamaan 23. Pada suhu ruang Cl atau kapasitas panas elektron lebih kecil dari nilai sederhana 3/2 NkB yang tadi di depan udah kita bahas ya. Dengan kelipatan dari urutan ,01 atau kurang untuk TF atau suhu Fermi mendekati 5 kali 10 pangkat 4 Kelvin. Kemudian, ungkapan kuantitatif untuk kapasitas panas elektron yang berlaku di suhu rendah KBT lebih kecil, sangat kecil dari EF, energi Fermi. Peningkatan tersebut dinyatakan dengan U ketika T dikurangi U ketika 0 di dalam energi total dari sebuah sistem elektron N di mana dipanaskan dari 0 ke T dan dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini di persamaan 24 akan menjelaskan tentang delta U, yaitu di UT min U0. Di mana ini adalah persamaannya DE, EDE, FE min DE, EDE. Ini dengan membatasnya dari 0 sampai tak hingga, kemudian yang ini dari 0 sampai EF. Nah, di sini FE ini adalah fungsi Fermi-Dirac. Dulu waktu kita belajar mekanika statistik juga udah bahas ini ya, tentang fungsi Fermi-Dirac. Kemudian ini nanti kita bahas dulu yang DE. Nah, DE besar ini kan juga udah dibahas sebelumnya di penyaji pertama. Ini adalah nomor orbital per unit jangkauan energi. Kemudian kita kalikan identitas di bawah ini dengan EF atau dengan energi Fermi. Nah, kemudian di persamaan ini kita kalikan dengan EF.
Nih ya, ini kan belum ada EF-nya, ini belum ada EF. Terus kita kalikan, nah terus jadinya ada di sini dan ada di sini. Kemudian ini kenapa bisa jadi kayak gini? Karena ini dipecah antara integralnya kan harusnya dari 0 sampai tak hingga. Kemudian dipecahkan jadi 0 sampai EF ditambah EF sampai tak hingga. Nah, kan bisa ya kayak gini. Nah, kemudian kita gunakan persamaan 26 untuk menuliskan kembali persamaan 24 sebagai berikut. Persamaan 24 kan yang tadi ya, yang delta U, yang di depan. Kelewatan. Ini. Nah, kita gunakan tambahan dari persamaan 26. Nah, di mana di sini kita gunakan lagi persamaan yang sama ini. DE, ED, EFE min 0 energi Fermi dan dari 0 sampai EF, DE, ED. Nah, tapi ini di sini kita kurangkan dengan di persamaan 26 ini yang ada E-nya itu adalah energi Fermi. Ini energi Fermi. Terus kita kurangkan. Nah, setelah itu, sebentar. Setelah itu ini kita dekatkan ya yang integralnya sama. Maksudnya ini kan ada 0 sampai EF, 0 sampai EF, 0 sampai EF, 0 sampai EF kayak gitu. Terus dari EF sampai tak hingga, F sampai tak hingga kita dekatkan. Menjadi seperti ini. Dari EF sampai tak hingga jadikan 1, terus yang dari 0 sampai EF dijadikan 1. Sehingga persamaan akhirnya menjadi sebagai berikut. Jadi dari EF sampai tak hingga ini semuanya kita udah operasikan dari 0 sampai EF. Jadi dari persamaan 27. Nah, dari persamaan 27 ini, integral pertama pada sisi sebelah kanan, yang ini, memberikan energi yang dibutuhkan untuk mengambil elektron dari EF ke energi orbital ke energi orbital dengan E lebih besar dari EF. Nah, kemudian yang kedua, ini E lebih besar daripada EF ya, kita lihat E dikurangin EF. Terus yang kedua, integral kedua memberikan energi yang dibutuhkan untuk membawa elektron menuju EF, dari energi orbital dengan E lebih kecil dari EF. Nah, ini kita bisa lihat ya, EF-nya yang dikurangin ke E, jadi E-nya lebih kecil. Nah, sehingga lagi DU per DT hasilnya jadinya ini. Dan integral dari 0 sampai tak hingga DE E min EF DF per DT, DF DT DE. Nah, kita bisa lihat di sini, yang bergantung pada suhu itu hanya si F-nya ini. Ketergantungan suhu dari interaksi energi fermion gas dalam 3 dimensi. Energi yang dinormalisasikan digambarkan sebagai delta U per EF, di mana N adalah jumlah dari elektron. Suhu dituliskan sebagai KBT per EF. Jadi di sini mau ngomongin antara si delta U-nya sama si suhunya. Berarti di sini hubungannya adalah ini tuh sebenarnya saya juga agak bingung gimana. Mungkin ini kita bisa bilang ini tuh eksponensial ya. Agak naik lebih dari sekedar linear. Intinya bertambah. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau nambahin penjelasan tentang ini, boleh juga. Nah, kemudian ini juga ada grafik antara mu dengan KBT. Nah, mu ini di bab sebelumnya pun harusnya udah jelasin ya di bab 5 dan saya lupa di tempat penyaji 1 ada juga atau enggak ya. Tapi seharusnya ada di bab 5 juga. Ini tentang mu itu potensial kimia. Nah, di sini penggambaran potensial kimia mu berbanding suhu sebagai KBT. Jadi intinya tuh mau ngomongin antara mu dan T. Untuk interaksi gas fermion dalam 3 dimensi. Untuk memudahkan dalam menggambarkan satuan dari mu dan KBT satuannya adalah 0,763 EF. Ini saya juga bingung juga. Ini 0,763 EF-nya. Ini mungkin biar lebih mudah biar sama mungkin ya. Jadi satunya disamain gitu. Tapi itu gimana maksudnya? Terus kalau di sini kita lihat adalah region of degenerate quantum gas. Ini adalah daerah yang pengurangan dari gas kuantum. Terus makin ke sana adalah daerah dari gas klasik. Nih kayaknya gas klasik yang dibahas nih yang Maxwell-Boltzmann-nya. Kemudian pendekatan dalam mengevaluasi padatan DE sebagai EF dan mengeluarkan dari integralnya. Ini kan sebenarnya masih sambungan dari yang sebelumnya yang ini. Nah, sebenarnya di sini tujuan akhir kita itu yang mau nyari kapasitas panas si elektron yang di gas Fermi ini. Jadi nanti kita di terakhir mau nyari persamaannya ini apa gitu kan. Nah, di sini yang di atas tadi kan kita udah bentar.
Nah, ini DE-nya kan ada di dalam integral. Nah, di sini dia mau bilang kalau kita mau keluarin DE-nya tapi sebagai DEF, fungsi energi Fermi. DE sebagai EF dan mengeluarkan dari integralnya. DE kan persamaannya udah dikasih tahu di pengaji pertama sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini intinya kita keluarkan tadi dari integral. Nah, kemudian bahas yang ini saya benar-benar bingung juga di grafik ini. Kita baca dulu. Variasi suhu dan potensial kimia mu untuk elektron bebas gas Fermi dalam 1 dan 3 dimensi. Dalam kesamaan logam ketika tau per EF didefinisikan ya ini 0,01 temperatur ruang. Ini adalah kurva yang menghitung integral dari seri ekspansi, sepertinya ekspansi deret ya, untuk menunjukkan partikel di dalam sistem. Nah, di sini kalau saya lihat-lihat ya, kelihatannya ini tuh hubungan antara mu dan T juga, sama kayak yang ini, mirip. Nah, tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Untuk yang 3 dimensinya, dia turun gini, berarti ini daerah pengurangannya juga. Daerah pengurangan gasnya juga. Nah, tapi yang one dimension, yang 1 dimensi ke atas, ini daerah penambahan gas apa gimana kayak gitu, saya juga bingung ya. Mungkin nanti kita bisa nanya juga ke Bapak gimana. Terus ini ketergantungan dari potensial kimia di dalam fungsi distribusi gas Fermi dan mengganti mu oleh EF konstan dengan tau sama dengan KBT. Nah, kenapa mu bisa kita ganti sama EF? Karena, nah ini, ketika si mu-nya ini, mu per EF itu mendekati 0,01. 0,01 ini di sini kita nanti bisa ganti mu sama EF kayak gitu. Nah, kalau ini mengganti mu oleh EF konstan dengan tau sama dengan KBT. Aduh. Nah, df per d tau sama dengan, nah di persamaan yang ke-30 ini nanti pada akhirnya kita akan dapetin yang ini kan, yang di persamaan 32. Ini sama kayak yang di atas sebelumnya tadi, dimana DEF-nya kita keluarin. DEF-nya ini nanti kenapa dilingkarin, karena nanti kita bakalan gantiin DEF-nya sama nilai yang udah didapetin di sebelumnya. Jadi sebelumnya itu yang di penjelasannya penyaji 1. Nah, terus selanjutnya kita dapat mengganti batas bawah integral pada persamaan 32. Ini ya, batas bawahnya negatif EF per T dengan negatif tak hingga, karena EF per tau lebih besar dari sama jauh lebih besar dari sama dengan jauh lebih besar dari 1 gitu. Sehingga diperoleh ini persamaan 33. Jadi batasnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga x kuadrat EX ini dx. Integral inilah pokoknya. Nah, dapatnya adalah P kuadrat per 3. Ini gimana sih prosesnya? Ini lumayan panjang juga sebenarnya dan agak bingung pertamanya. Ini pakainya gimana untuk nurunin kayak gini. Nah, ini adalah proses memperoleh hasil integralnya. Kalau yang pusing ngelihat di PPT, mungkin juga bisa ngelihat di Word. Udah saya lampirkan di Word juga. Jadi ini kan persamaannya ini ya, yang kita mau integralkan. Nah, karena x kuadrat kan ini x kuadrat merupakan pangkat genap, maka integralnya menjadi fungsi genap. Kita bawa persamaan ini ke fungsi genap. Nah, jadi seperti ini. Kalau fungsi genap kan jadinya 2 kali dari 0 sampai tak hingga si persamaannya. Sesuai dengan pendekatan bahwa e pangkat x dapat diabaikan untuk x sama dengan negatif EF per T. Sama dengan negatif EF per T pada suhu rendah, sehingga nah di sini kita bisa buat e pangkat x tambah 1 berarti mendekati 1. Jadi di sini kita bisa ganti e pangkat x tambah 1-nya jadi 1. Kemudian berarti ini menjadi di bawahnya karena jadi 1, maka x kuadrat e pangkat x dx. Selanjutnya, e pangkat x diekspansi berdasarkan deret pangkat. Ini ya, dulu yang teman-teman kita belajar deret pangkat di matfiz. Matfiz 1 kayaknya. Nah, ini e pangkat x sama dengan bla bla bla, ini ekspansinya. Nah, kita ambil di satu suku pertama aja. Kita potong di satu suku pertama seperti ini. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Integral dari 0 sampai tak hingga 2 x kuadrat dx sama dengan L. Kita bikin di sini sama dengan L. Kenapa sih? Karena supaya kita bisa bantu dalam menyelesaikan integral ini yang batasnya dari 0 sampai tak hingga. Itu namanya integral tak wajar ya namanya. Karena batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, gitu sini kita bantu ke jadi sama dengan L.
Sehingga kita bisa membantu dalam mengubah batasnya menjadi koordinat polar, di mana X di sini menuju theta. Nah, di sini kita kenapa bisa bikin kayak gini dengan A sampai B jadi L? Karena kalau garis ini terus sampai ujung sana, nah dia bakalan lama-lama jadinya tak hingga juga karena terus kayak gitu kan. Makanya di sini kita bisa asumsikan dengan garis lurus ini. Garis lurus yang sepanjang L ini. Sehingga nanti di sini kita bisa ganti batasnya jadi dilakukan sejauh pi atau 180 derajat dan tetanya dari 0 sampai ke pi. Dengan busur AB tadinya sejauh pi menuju garis AB sepanjang L. Sehingga 2πL sama dengan 2 dikali ini persamaan yang tadi, tapi ini yang kita ganti theta kuadrat. Terus L sama dengan 2 per 2pi. Ini pindah ke sini ya. Kayak gini. Terus kita masukin batas integralnya. Terus jadilah seperti ini, 1 per 3 pi kuadrat. Nah, karena ini tadi persamaan ini sama dengan L, maka hasil yang ingin kita cari-cari sejak awal ini adalah hasilnya nanti jadinya 1 per 3 pi kuadrat. Udah sesuai dengan persamaan 33. Apakah udah selesai? Belum, masih lumayan, masih panjang. Nah, sehingga kapasitas panas dari elektron menjadi, nah ini kita pindahkan ke depan. Yang tadi itu 1 per 3 pi kuadrat DEF 3 K kuadrat KB kuadrat T. Nah, terus dari persamaan 21 yang di tempatnya Rahma, penyaji pertama, DEF itu kan di persamaannya adalah ini ya. Nah, terus sekarang kita ganti DEF yang di sini dengan persamaan ini, dimasukkan ke sini. Nah, inilah dapat hasil terakhir. Maka kapasitas panas elektronnya adalah sebagai berikut di persamaan 36. Nah, jadi bukan yang tadi ya, yang di awal. Makanya ada perbedaan karena persamaan akhirnya aja beda gitu. Nah, ini. Lanjut, eksperimen kapasitas panas pada logam. Nah, tadi kita udah ngomongin kapasitas panas sebelumnya di elektron Fermi, ini sekarang pada logam. Kapasitas panas suatu logam dapat dituliskan sebagai jumlah dari kontribusi elektron dan fonon. Jadi, kapasitas panas di logam itu dari kontribusinya si elektron dan fonon. Di mana gamma dan A adalah karakteristik yang konstan dari suatu logam. Gamma disebut sebagai parameter Sommerfeld pada suhu rendah elektronnya yang mendominasi berarti. Nilai elektron bebas dari kapasitas panas elektron sebagai sebuah rasio dari thermal effective mass. Ini thermal effective mass MTH terhadap massa elektron, ini M, di mana MTH didefinisikan sebagai ini gamma observed per gamma free. Untuk ini muncul secara alami karena EF atau energi Fermi berbanding terbalik dengan massa dari elektron, di mana gamma sebanding dengan massa. Nah, ini nilai eksperimental kapasitas panas untuk potasium dikelompokkan sebagai C per T sebanding dengan T kuadrat. Nah, kalau ini udah jelas ya, grafiknya ini sebanding antara C per T dengan T kuadrat. Nah, terus kan di sini tadi kita udah lihat ya, ada M. Kalau kita mau nyari MTH per M, di sini kita bisa lihat gamma observed per gamma free. Nah, ini kita nggak perlu pusing karena sebenarnya udah ada tabelnya. Nah, berikut tabelnya. Experimental and free electron values of electronic head capacity constant gamma of metal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, misalnya si ini lithium ini berapa, terus natrium berapa ininya. Ini adalah observed gamma, jadi ini gamma observed yang di atas. Kemudian calculated free electron gamma, berarti ini yang free elektronnya. Nah, kemudian MTH per M sama dengan observed gamma per free electron, nah berarti ini yang 1,6. Gitu, jadi bisa dilihat di tabel. Nah, kemudian ini ada penyimpangan dari kesatuan menyebutkan tiga berikut. Saya bingung juga ini kesatuannya maksudnya apa. Jadi di bahasa Inggrisnya itu udah saya lupa lagi ngomongnya. Pokoknya penyimpangan dari kesatuan. Tapi kalau kita lihat selanjutnya adalah maksudnya mungkin kalau tidak bersatu gitu ya, si elektronnya. Jadi dia akan menyebabkan pertama interaksi elektron konduksi dengan periodik potensi kisi kristal yang sangat kaku. Efektivitas massa elektron dalam hal ini disebut sangat efektif secara massa. Jadi interaksi antara elektron konduksi dengan periodik potensi dengan kisi kristal kayak gitu. Jadi dia ada interaksi, jadi nggak bisa ada interaksi gitu. Kemudian interaksi elektron konduksi dengan fonon. Nah, ini juga ada interaksi antara elektron konduksi dengan fonon. Kemudian ini interaksi elektron konduksi dengan diri mereka sendiri. Jadi mengurangi reaksi inersia dalam gas elektron di sekitarnya. Sehingga meningkatkan massa efektif elektron. Kemudian fermion berat. Selanjutnya fermion berat.
Beberapa senyawa logam yang memiliki nilai-nilai yang sangat besar telah ditemukan dari konstanta kapasitas panas elektronik 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Dan mereka punya konstanta kapasitas panas elektronik 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi. Senyawa fermion berat diantaranya ini sebagai berikut. Telah diduga bahwa elektron F dalam senyawa ini mungkin memiliki massa inersia setinggi 1000 m. Karena saling tumpang tindih yang lemah fungsi gelombang elektron F pada ion berdekatan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, penyaji ketiga, di kelompok 6. Semoga ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk belajar. Untuk hal-hal yang tadi saya masih bingung dan gak bisa share ke teman-teman, mungkin nanti kita bisa bahas bersama juga bersama Pak Prof. Heru. Oke, demikian dulu presentasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.